Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Perkenalkan, dari kami kelompok 4 akan sedikit menjelaskan mengenai hukum Islam atau syariat Islam pada subbagian yang pertama. Marilah kita mulai pelajaran di kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Lanjut, yaitu kewajiban menjalankan ibadah. Ibadah merupakan latihan rohani spiritual yang diperlukan manusia. Juga yang menjadi tujuan hidup manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tersebut dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan tidaklah aku, dalam arti Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, sebagai orang muslim, kita memang diberikan beberapa kewajiban di samping juga beberapa larangan, yang semua itu dimaksudkan untuk menjadikan diri kita semakin baik dan nyaman dalam mengarungi kehidupan di dunia. Meskipun kewajiban manusia terhadap Tuhan itu sangat banyak, namun biasanya hanya dikaitkan dengan kewajiban yang berhubungan dengan rukun Islam, yakni kewajiban menjalankan ibadah sholat, zakat, puasa Ramadan, dan juga haji ke Baitullah. Jadi kalau diterapkan pada kewajiban sholat misalnya, maka persoalan memilih tersebut bukan dalam arti memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan, melainkan pilihan tersebut dimaksudkan kepada pilihan yang diberikan oleh Tuhan. Dari situ akan ada pilihan yang dapat diambil untuk kenyamanan dan disesuaikan dengan kemampuan. Pilihan-pilihan tersebut diberikan kepada umat agar pelaksanaan kewajiban tersebut tidak kaku dan terkesan memaksakan. Dengan pilihan tersebut, sesungguhnya tidak ada lagi alasan untuk menghindar dan tidak menjalankannya. Dari sisi tersebut, kita dapat memahami betapa hebatnya hukum Islam tersebut, termasuk pada saat memberikan kewajiban kepada para pemeluknya pun masih diberikan beberapa pilihan dalam menjalankannya. Lalu apalagi yang perlu dipertanyakan, dan apalagi yang harus dicari alasan untuk tidak mengindahkannya? Dengan demikian, sesungguhnya apapun yang ditetapkan oleh Tuhan dalam syariat Islam itu sudah dengan pertimbangan yang komprehensif, sehingga seharusnya tidak ada alasan lagi untuk tidak menjalankan semua kewajiban. Karena hal tersebut disebabkan setiap kewajiban pasti di sana ada pilihan-pilihannya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai kewajiban toharoh sebelum menjalankan ibadah. Kata toharoh berasal dari bahasa Arab yang artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut syara, toharoh adalah suci dari hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syara, atau menghilangkan najis yang dapat dilakukan dengan mandi dan tayamum. Terkait dengan pelaksanaan ibadah, hal yang sangat mendasar yang paling utama harus diperhatikan dan patut diketahui serta dilaksanakan ialah kebersihan dan kesucian seseorang dalam melaksanakan ibadah, terutama dalam melaksanakan ibadah sholat. Anjuran tentang pentingnya pemeliharaan kebersihan dan kesucian banyak terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang diarahkan bagi kebahagiaan hidup kita. Bersuci di sini wajib hukumnya bagi seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah. Untuk itu, perlu bagi seorang muslim untuk memahami perkara-perkara perihal bersuci dari hadas dan najis. Kebersihan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan Islam bagi kehidupan seorang muslim. Bahkan, sejak awal risalah ini diturunkan, Allah SWT telah mendorong kaum muslimin agar sungguh-sungguh memperhatikan masalah kebersihan di dirinya.
Pada ayat yang turun di awal risalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan pakaianmu bersihkanlah," yang terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 6. Bahkan, Islam pun bukan hanya sekedar mengajarkan pola hidup bersih, tetapi kaum muslimin pun diajarkan untuk memperhatikan keindahan atau estetika. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali kamu masuk masjid." Quran surat Al-A'raf ayat 31. Walau masalah bersuci atau toharoh ini merupakan hal yang sangat penting dan kewajiban awal yang harus difahami, sesungguhnya ia merupakan masalah yang mudah dan sederhana, sebagaimana ajaran-ajaran Islam lainnya. Kemudahan tidak mempersulit, itulah jiwa dari syariah, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh pembuat syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Adapun beberapa hal yang menjadi tujuan disyariatkannya toharoh, di antaranya yang pertama yaitu guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Yang kedua, sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Toharoh memiliki hikmah tersendiri, yakni sebagai pemelihara serta pembersih diri dari berbagai kotoran maupun hal-hal yang mengganggu dalam aktivitas ibadah seorang hamba. Seorang hamba yang senantiasa gemar bersuci, ia akan memiliki keutamaan-keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah di akhirat nanti. Toharoh juga membantu seorang hamba untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.